above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, lay behind stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Dengan tetap berdiri, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena sepanjang hari kemarin Tuhan sudah memberkati seminar ini. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati kami pada seminar kedua pada hari ini. Berkati Profesor Darrell Bock yang akan membawakan setiap sesi demi sesi dari 5 sampai ke 8. Berkati kami juga yang akan mendengarkan seminar ini Tuhan. Persiapkan hati kami. Tuhan juga pimpin Ibu Ina yang akan menerjemahkan seminar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang percuma di tangan Tuhan. Dan biarlah dalam seminar ini kami semakin yakin bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah penebus kami. Kami mau serahkan Tuhan seminar ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai seminar ini. Untuk itu kami mengundang Profesor Darrell Bock untuk datang ke depan beserta Ibu Ina Hidayat. We will start the session. Okay, go ahead. For the sound, and they found me. That's good because I'm here. Jadi sekarang saya ada di sini. I promised you yesterday that everything would happen tomorrow. Kemarin saya berjanji bahwa semua pertanyaan atau sebagian besar pertanyaan yang diajukan kemarin akan dijawab pada hari ini. And so tomorrow has come and it is today. Jadi sekarang waktu itu sudah tiba. And so now everything is going to happen today.
Jadi karena sekarang segala sesuatu akan berlangsung. I told the people I was at dinner with last night that I really had to deliver today because I said everything was happening today. Jadi saya sudah katakan sama teman-teman malam kemarin bahwa hari ini saya betul-betul harus menyampaikan semua yang saya janjikan kemarin. Now what we're going to do today is we are going to go through a whole series of passages and events. Jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita akan membahas satu rangkaian topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini, tema ini. And as I've told you, some of the Gospels are set up to be told from earth up. Jadi saya sudah katakan kemarin bahwa sebagian dari Injil-Injil itu telah direncanakan untuk disampaikan dari sudut pandang bumi ke atas. And other Gospels are set up to be told heaven down. Jadi Injil yang lain disampaikan dari sudut pandang surga ke bawah. John is the heaven down gospel. Yohanes adalah Injil yang mempunyai sudut pandang dari atas ke bawah. And the Matthew, Mark, and Luke are the earth up gospels. Jadi Matius, Markus, dan Lukas adalah Injil-Injil yang disampaikan atau diuraikan dari sudut pandang bumi ke atas. And just to overview what I'm going to be doing for you today, I want to talk about the theme of authority. Authority. Sebagai rangkuman dari apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan membahas mengenai tema otoritas. And we're going to look at how Jesus' authority touches a variety of areas. Dan kita akan melihat bagaimana otoritas Yesus itu menyentuh berbagai macam orang. We're going to talk about his authority over associations, who he spends time with. Jadi kita akan membahas mengenai otoritas atas hubungan-hubungan atau asosiasi satu dengan yang lain. Jesus' relationship with tax collectors and sinners was controversial. Yesus berhubungan atau berasosiasi dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang pada masa itu adalah suatu tindakan yang sangat kontroversial. Now yesterday we introduced another category of authority, that was Jesus' authority over sin. Kemarin sore kita membahas salah satu aspek dari otoritas Yesus, yaitu otoritas atas dosa. You remember the paralytic. Saudara masih ingat pembahasan kita kemarin siang mengenai orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. How he spent his life laying down on the job. Orang lumpuh itu seumur hidupnya hanya bisa berbaring. And of course the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dan anak manusia mempunyai otoritas di atas bumi ini untuk mengampuni dosa. But those aren't the only two areas over which Jesus has authority. Tetapi itu bukan satu-satunya wilayah di mana Yesus memiliki otoritas. He also has authority over the divine calendar. Yesus juga mempunyai otoritas atas waktu-waktu ilahi. He has authority over the Sabbath. Yesus memiliki otoritas atas hari Sabat. This doesn't strike us as particularly important. Buat kita itu sepertinya tidak begitu penting. But to a Jewish person it was very important. Tetapi bagi orang Yahudi itu luar biasa pentingnya. And so we'll be talking more about that later. Dan kita akan membahas hal itu lebih lanjut nanti. And he also had authority over the creation. Yesus juga mempunyai otoritas atas ciptaan. Authority over spiritual forces. Otoritas atas kuasa-kuasa di udara. Authority over disease. Otoritas di atas penyakit. And authority over death. Otoritas di atas kematian. In fact, in one section of Mark and of the Gospel of Luke. Pardon? In one section of Mark and in Luke. Kita akan membahas itu dari satu bagian Injil Markus dan kemudian dari Injil Lukas. In Mark 5 and in Luke 8. Di dalam Markus 5 dan Lukas 8. He shows this authority in 4 successive miracle stories. Markus menunjukkan otoritas atau kuasa Yesus di dalam 4 cerita mujizat secara berturut-turut. And so he calms the storm. Yesus meneduhkan angin ribut. He performs an exorcism. Yesus mengusir setan.
He stops the woman who has the condition of bleeding, Yesus menyembuhkan wanita yang sakit perdarahan, and he raises Jairus' daughter from the dead. dan Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian. And he does this one after another. Dan Yesus melakukan itu berturut-turut. This shows Jesus' authority from everything over creation to death. Yang menunjukkan otoritas atau kuasa Yesus atas seluruh ciptaan dan atas kuasa maut. Now, these claims of authority were not accepted by everybody. Dan otoritas itu sayangnya tidak diterima oleh semua pihak. Many of these actions produced controversy. Banyak dari tindakan-tindakan Yesus itu menimbulkan kontroversi. And they produced opposition to Jesus' claims to bringing a new era. Dan menimbulkan suatu perlawanan terhadap Yesus yang mendatangkan suatu masa yang baru atau era yang baru. And they brought opposition to the idea that he was acting decisively for God and for his plan. Dan membawa perlawanan terhadap Yesus karena jelas sekali Yesus bertindak bagi Allah dan dengan wibawa dari Allah. Each one of the areas that I've mentioned Setiap area yang saya sebut tadi has Jesus performing actions that either God must work through him di dalam setiap area yang saya sebut tadi, Yesus melakukan suatu tindakan di mana jelas sekali bahwa Allah bekerja melalui Yesus, or that show an authority that God possesses. dan memperlihatkan kuasa atau otoritas yang dimiliki oleh Allah sendiri. And so this is one of the principal ways that Jesus shows his authority from the earth up. Jadi inilah salah satu cara utama yang memperlihatkan otoritas Yesus dari sudut pandang bumi ke atas. So we're going to work through some of these events one at a time. Jadi kita akan melihat peristiwa-peristiwa penyembuhan tadi satu persatu. I'm going to tell you the rules of the historical Jesus that fit the event. Saya akan memperlihatkan kepada saudara aturan-aturan dari Yesus historis itu di dalam tiap-tiap peristiwa tersebut. That suggested that it took place, Dan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi, as well as to suggest the cultural background that is important to the event. dan saya akan memperlihatkan juga segi-segi budaya yang sangat penting di dalam peristiwa-peristiwa itu. This cultural background is often going to come out of Judaism. Latar belakang budaya itu sebagian besar akan lahir dari sudut pandang Yudaisme. And then we will explain the significance of the event. Lalu saya akan menjelaskan pentingnya atau signifikansi peristiwa-peristiwa itu. Let's start with one that actually is not very controversial. Kita akan mulai dengan satu unsur yang tidak terlalu kontroversial. This is the idea that Jesus had table fellowship with sinners and tax collectors. Ini adalah mengenai Yesus memiliki persekutuan yang dikenal sebagai persekutuan di sekitar meja makan dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. This is the idea that Jesus cared about the poor. Ini menunjukkan bagaimana Yesus memperdulikan orang miskin. And that Jesus cared about those who most of the society had rejected and turned out to the side. Dan Yesus memperdulikan mereka-mereka yang dikucilkan oleh masyarakat. Now, if you meet someone who is skeptical about the Bible, kalau saudara berjumpa dengan orang yang bersikap skeptis terhadap Alkitab, but they know a little bit about Jesus, tetapi mengenal sedikit tentang Yesus, this is one of the events that they're likely to accept takes place. nah, mungkin sekali ini salah satu peristiwa atau episode yang diterima oleh sebagian besar orang, sekalipun yang skeptis terhadap Alkitab. And a fact among scholars, Dan di antara para ahli atau teolog, whether liberal or conservative, baik yang liberal maupun yang konservatif, almost all of them accept this part of what the Gospels tell us. hampir semuanya menerima episode ini dari kehidupan Yesus dan pelayanan Yesus. This is why I said this is not so controversial. Karena itu saya katakan ini tidak begitu kontroversial. One of the reasons it's not so controversial is because these relationships are multiply attested. Salah satu
unsur yang membuktikan bahwa ini tidak begitu kontroversial adalah karena episode ini diceritakan oleh banyak literatur. I'm not sure if you can read the slide, but just look at the variety of passages that relate to Jesus associating with tax collectors. Saudara bisa melihat dari slide itu ayat-ayat, mungkin beberapa di antaranya tidak begitu familiar, tetapi saudara bisa lihat banyaknya ayat-ayat yang menyampaikan peristiwa di mana Yesus mengadakan persekutuan di meja makan dengan orang-orang. So, for example, out of the tradition associated with Mark, lalu dari tradisi Markus, Injil Markus, we see Mark 2:15 and 16. Markus menceritakan di dalam Markus 2, 15-16, Matthew 9, 10, and 11, Matius 9 ayat 10-11, and Luke 5:30. Lukas 5 ayat 30. And so Jesus talks about he must be among those who are rejected in the society because the doctor is called to heal the sick. Dan Yesus menegaskan di situ bahwa ia harus berada di tengah-tengah orang yang terkucilkan dan terpinggirkan dari masyarakat karena dokter itu datang untuk menyembuhkan orang sakit. In the Q tradition, dalam tradisi Q, we have Matthew 11:19, ada Matius 11 ayat 19, which is the same passage as Luke 7:34. yang sama dengan Lukas 7 ayat 34. Unique to Matthew, we have Matthew 21:31. Di dalam tradisi M dicantumkan di dalam Matius 21 ayat 31. And unique to Luke, we have Luke 15:1, where he introduces the parables of the lost sheep, the lost coin, and the prodigal. Dan di dalam khususnya Injil Lukas saja dari tradisi L, Yesus menyampaikan dalam Lukas 15 semua pihak yang hilang. Jadi domba yang hilang, anak yang hilang, dan mata uang yang hilang. So Jesus' association with tax collectors is multiply attested. Jadi hubungan Yesus dengan pemungut-pemungut cukai itu diceritakan oleh banyak sumber. The same is true with lepers. Demikian juga hubungan Yesus dengan orang-orang kusta. Out of the Markan tradition, we have Mark 1:40, Di dalam Markus 1:40, which equals Matthew 8:2, and then a variation in Matthew 10:8. yang sama dengan Matius 8 ayat 2 dan dengan sedikit variasi di dalam Matius 10 ayat 8. We have Mark 14:3 Lalu Markus 14 ayat 3, and Matthew 26:6, Matius 26 ayat 6, where Jesus is having a meal with Simon the leper. di mana Yesus sedang makan bersama-sama dengan Simon orang kusta. We have Q tradition, Dalam tradisi Q, Matthew 11:4 and 5, Matius 11 ayat 4 dan 5, and Luke 7:22 and 23. dan Lukas 7, 22 dan 23. We have L material from Luke 17:10 to 17. Di dalam materi L dicantumkan dalam Lukas 17 ayat 10 sampai 17. This unique Lucan story is about the 10 lepers who were healed, with one of them, a Samaritan, coming back to thank Jesus. Di dalam episode yang khusus diceritakan oleh Lukas saja ini, diceritakan mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan dan hanya satu yang orang Samaria yang kembali untuk mengucap terima kasih kepada Yesus. And especially widely attested is Jesus' association with the poor. Dan yang sangat banyak diceritakan di dalam Injil-Injil adalah asosiasi atau hubungan Yesus dengan orang miskin. Numerous passages in Q deal with this theme. Banyak sekali teks-teks di dalam Q membahas tentang tema ini. As well as various passages unique to Luke. Demikian pula ayat-ayat atau teks-teks di dalam Lukas yang sangat unik dari Lukas saja. Remember that when Jesus is preaching in the synagogue, he says that he came to bring good news to the poor. Saudara ingat ketika Yesus berbicara di dalam sinagog, di dalam Lukas pasal 4, Yesus menyampaikan bahwa ia datang untuk menyelamatkan orang yang miskin. And once when he was at dinner, he told people not to invite their friends to the banquet, but to invite the poor. Dan ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang Farisi yang mengundang dia, Yesus berkata, jangan mengundang teman-temanmu saja, tetapi undanglah mereka yang miskin. And then of course we have the parable unique to Luke of Lazarus and the rich man. Dan kita ada perumpamaan yang hanya
diceritakan di dalam Injil Lukas tentang Lazarus dan orang kaya. And finally, we have the example of Zacchaeus, a rich tax collector who repays and gives his money to the poor. Dan kemudian kita ingat akan kisah Zakheus yang mengembalikan apa yang telah dia rampas kepada orang miskin. So all these categories are multiply attested. Jadi semua kelompok tadi yang kita bahas itu diceritakan oleh banyak sumber. Now the cultural background that is relevant here has to do with the Jewish view of piety. Dan latar belakang budaya di dalam semua bagian ini adalah pemikiran Yahudi mengenai kesalehan. Generally the Jewish attitude was this: Sikap orang Yahudi pada umumnya adalah begini. that purity came first. Kemurnian atau ketahiran itu yang pertama-tama nomor satu. And association was to come mainly with the pure. Dan orang berhubungan satu dengan yang lain itu terutama dengan yang murni, yang suci, yang tahir. One was to separate from sinners. Orang harus memisahkan diri dari orang berdosa. But when they sought forgiveness, Tetapi ketika mereka mencari pengampunan, association could come bisa ada asosiasi as a reward for the response of repentance. Sebagai upah atas respon pengakuan dosa. But Jesus' order was different. Tetapi sikap Yesus berbeda. Jesus argued that you associate with the sinner first. Urutan yang ditekankan oleh Yesus bahwa kita harus pertama-tama berasosiasi atau berhubungan dengan orang berdosa. You make the effort to get to know them. Kita harus membuat usaha untuk mencapai mereka. You offer them the announcement of forgiveness as grace. Kita harus menawarkan kepada mereka pengampunan sebagai anugerah atau kasih karunia. This will yield a gratitude in response. Dan hal ini akan menumbuhkan rasa syukur sebagai responnya. And out of that gratitude will come the move towards righteousness. Dan dari rasa syukur itu akan lahir gerakan ke arah kemurnian atau kesucian. And so Jesus was arguing that this is what God preferred. Dan Yesus menegaskan bahwa inilah yang dikehendaki oleh Allah. In the way we relate to people. Dalam cara-cara Yesus dan Allah Bapa berurusan dengan orang-orang. Two passages powerfully illustrate this. Hal ini diilustrasikan dengan sangat baik di dalam dua teks. And I want to look at them one at a time. Dan saya ingin membahasnya satu persatu. The first is in Luke chapter 15. Yang pertama adalah di dalam Lukas pasal 15. So if you have your Bibles, you might want to look along with me in Luke chapter 15. Jadi mungkin saya anjurkan saudara bisa membuka Lukas pasal 15. Now in Luke, there are three parables told in this chapter. Jadi Lukas pasal 15 menceritakan 3 perumpamaan. The first is the parable of the lost sheep. Pertama adalah perumpamaan domba yang hilang. The second is the parable of the lost coin. Kedua, perumpamaan tentang uang yang hilang. And the third is the parable of the lost son or the prodigal son. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. The third parable is actually better titled the parable of the gracious father. Perumpamaan yang ketiga sebetulnya lebih tepat kalau diberi judul perumpamaan tentang Bapa yang penuh kemurahan. Now the prodigal is a well-known and well-expounded parable. Perumpamaan anak yang hilang itu adalah perumpamaan yang sangat dikenal. And so is the lost sheep. Demikian pula perumpamaan domba yang hilang. But we tend Tetapi kita cenderung not to think about the lost coin. Untuk tidak memikirkan tentang mata uang yang hilang itu. And both of these first two parables are very important because of what they emphasize. Sebetulnya dua perumpamaan yang pertama itu sangat penting karena masing-masing menekankan sesuatu yang sangat penting. In both the lost sheep and the lost coin, Baik dalam perumpamaan domba yang hilang maupun mata uang yang hilang, the initiative belongs with the person seeking the lost person. inisiatifnya adalah dari orang yang mencari yang hilang itu. In fact, if the parable of the lost coin were told today,
bahkan seumpama perumpamaan mata uang yang hilang itu diceritakan sekarang, I'm not sure Jesus would have told the parable of the lost coin. Mungkin Yesus tidak akan menceritakan perumpamaan mata uang yang hilang. But what he would have told was the parable of the lost remote control. Mungkin sekarang yang diceritakan adalah perumpamaan remote control yang hilang. Have you ever lost a remote control? Apakah saudara pernah kehilangan remote control? You know it's in the room. Saudara tahu itu ada di dalam ruangan. You know you want to change the channel. Saudara tahu saudara ingin mengubah channel TV. And woe be it unto you to get up and go to the TV to change the channel. Dan sangat sengsara rasanya kalau kita harus bangun dari kursi lalu menuju televisi untuk mengubah channelnya. So what you initiate is what I like to call the great search. Dan yang saya ingin menyebut itu adalah pencarian yang besar. You know it somewhere. Saudara tahu itu ada, kira-kira pasti ada di dalam ruangan itu. You beg and get down on your hands and knees and look under the furniture. Lalu saudara membungkuk dan mencarinya di bawah kursi dan meja. You look at places that are so dirty you can hardly stand it. Saudara cari di tempat-tempat yang begitu kotor sampai hampir tidak kelihatan. You take your hand and you reach into the couch in the places where the spaces are. Saudara cari di selepitan-selepitan kursi itu. And your hand feels all the grime from all the life that has taken place on that couch. Itu kebiasaan Amerika yang kurang bagus ya. Jadi semua sampah-sampah, permen, kacang dan sebagainya diselipkan di antara kursi. Perhaps the remote is between where the side of the couch comes and the base of the couch is. Dan ternyata remote control itu terselip di antaranya situ. And you reach in there with your hand, reaching, hoping that you will find the lost remote. Dan saudara masih cari-cari di mana itu, di antara selipan-selipan itu. In my house, my son loved to have control of the remote control. Di rumah saya itu putra saya itu yang mau menguasai remote control. It was an affirmation of familial power. Itu suatu penegasan tentang kuasa di dalam keluarga. And he would take the remote Ia akan mengambil remote control itu. and he would hide it Dan dia yang sembunyikan. and challenge us to find it. Dan menantang kami semua untuk menemukan remote control itu. Actually, he would hide it, Sebetulnya dia sembunyikan. find the channel that he wanted, Dan supaya dia yang bisa mencari channel yang dia mau. and then forget that he had hidden it. Lalu dia lupa bahwa sebetulnya dia yang sembunyikan itu. And so the great search was on. Maka di dalam seluruh keluarga semuanya mencari pencarian yang besar itu. Now, in every point of detail about the remote control, Lalu setiap detail tadi mengenai remote control, the point is the initiative taken by the person to find that which has been lost. sebetulnya fokusnya adalah pada inisiatif orang yang kehilangan itu yang mencari apa yang hilang. You will go to any length. Orang berusaha segala macam. You will do things you normally do not do. Saudara lakukan apa yang biasanya tidak dilakukan. You will even get a little dirty. Saudara tidak keberatan kena kotoran-kotoran